insya Allah Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar, insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul, karena kita tidak mungkin, sekali lagi, pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM, karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah. Pemerintah masih berupaya keras dalam melawan pandemi COVID-19 yang terjadi hampir 1 tahun belakangan ini. Sejumlah cara dilakukan termasuk mendatangkan vaksin dan pembatasan wilayah. Namun angka kasus harian COVID-19 tidak kunjung menunjukkan penurunan, justru sebaliknya, angka positif makin naik. Untuk meningkatkan penanganan pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri Kesehatan baru, yakni Budi Gunadi Sadikin. Meski baru saja dilantik, Budi Gunadi sudah mulai menunjukkan aksi-aksi untuk menghentikan pandemi ini. Belakangan, pernyataannya mulai membuat publik tercengang. Ia belak-belakan bicara soal vaksinasi, bahkan menyebut kapok menggunakan data dari kementerian yang dipimpinnya. Presiden Jokowi menyebut vaksinasi COVID-19 seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sebab, berdasarkan perhitungan Jokowi, target itu bisa direalisasikan oleh Indonesia, lantaran Indonesia memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung. Satu di antaranya yang dibanggakan adalah adanya 10.000 puskesmas di Indonesia. Sementara itu, ada 30.000 vaksinator dan terdapat 3.000 rumah sakit yang bisa digerakkan. Sehingga dalam hitungannya, satu vaksinator dapat menyuntikkan vaksin ke 30 orang dalam kurun waktu 1 hari. Maka dalam 1 hari sudah ada hampir 1 juta orang yang divaksin. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam sebuah acara secara virtual pada Kamis 21 Januari 2021. Menurut Jokowi, angka tersebut adalah angka yang besar dan hanya menunggu kesiapan vaksinnya. Padahal sebelumnya Menkes Budi menyatakan proses vaksinasi membutuhkan waktu hingga 3,5 tahun. Waktu tersebut dinilai efektif untuk menimbulkan herd immunity. Budi menjelaskan untuk mencapai kekebalan kelompok, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia. Sesuai dengan standar dari WHO, nantinya setiap penduduk akan dilakukan 2 kali penyuntikan. Terkait hitung-hitungan pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pernyataan yang cukup menghebohkan publik. Pernyataannya tersebut terkait dengan testing COVID-19. Budi Gunadi secara tegas mengungkapkan kapok menggunakan data Kemenkes lantaran menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga ia tak lagi akan menggunakan data dari Kemenkes. Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki strategi vaksinasi agar tidak ada kesalahan. Sebelum memutuskan untuk menyampaikan hal tersebut, Budi Gunadi pernah diberikan data mengenai jumlah puskesmas dan rumah sakit dari Kemenkes. Berdasarkan data tersebut, secara agregat disebutkan, jumlah total puskesmas dan rumah sakit cukup untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Dalam data itu disebut vaksinasi bisa dan cukup dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah saja, tidak perlu melibatkan Pemda dan juga rumah sakit swasta. Setelah mendapatkan data itu, ia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Dari penelusurannya, terungkaplah jumlah sarana kesehatan yang tidak mencukupi. Akibatnya, kini Budi mengaku kapok dan tidak mempercayai data nasional. Setelah Budi Gunadi melakukan penelusuran data, dan ternyata data yang diberikan Kemenkes tidak sesuai dengan yang ditemukannya, Budi dan jajarannya akan segera mengubah strategi vaksinasi di Indonesia. Strategi yang sudah ada harus diubah demi bisa mencapai target yang diberikan oleh Presiden Jokowi mengenai program vaksinasi. Sebagai bekal memperbaiki program vaksinasi di Indonesia, Budi kini memilih menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Alasannya, lantaran KPU baru saja menggelar Pilkada 2020,
sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah. Selain mengurus persoalan vaksin dan jumlah rumah sakit, yang harus diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca vaksinasi. Menurut Budi, perlu ada protokol kesehatan pasca pandemi sebagai titik awal pencegahan terjadinya penularan. Penyusunan protokol tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga oleh semua stakeholder terkait penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksinasi tidak serta-merta mengakhiri pandemi COVID-19. Menurut Budi, mengacu pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penanganan COVID-19 itu harus dilakukan dengan 4 strategi, mulai dari testing, tracing, diagnostik, dan terapistik melalui pengobatan dan vaksinasi. 4 strategi tersebut tidak bisa dilakukan satu persatu, namun harus dilakukan secara bersamaan atau sekaligus. Ia mengatakan pandemi baru benar-benar teratasi bila masyarakat Indonesia bisa taat pada aturan, dalam hal ini menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam pernyataannya, Budi Gunadi menyebut belum ada jaminan jika pelaksanaan program vaksinasi bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Ia juga menyebut testing vaksin di Indonesia selama ini salah secara epidemiologi. Budi menjelaskan testing COVID-19 Indonesia tinggi karena menyasar pada pihak-pihak yang itu-itu saja. Ia mencontohkan dirinya yang mendapat testing selama 5 kali tes COVID-19. Menurutnya, seharusnya testing tidak seperti itu. Sebab berdasarkan ilmu epidemiologi, testing seharusnya menyasar pada suspek COVID-19. Artinya, testing mandiri yang dilakukan oleh orang-orang saat hendak bepergian seharusnya tidak masuk dalam testing epidemiologi. Oleh karena itu, yang menyebut secara testing yang salah ini harus diperbaiki, meski tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karena itu, yang menyebut bahwa cara testing yang salah ini harus diperbaiki, meski tidak mudah untuk melakukannya, terlebih jika dilakukan sendiri. Sehingga, ia berharap kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan testing yang benar secara epidemiolog. Pihaknya mengungkapkan akan bekerjasama dengan kepala daerah seperti bupati atau wali kota untuk semakin menggerakkan testing tracing. Hal itu lantaran hanya puskesmas yang kemungkinan bisa melakukan testing tracing dengan akurat. Sementara puskesmas tidak ada di bawahnya, melainkan berada di bawah pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini menjadi penghambat juga untuk melakukan testing yang sesuai, mengingat setiap daerah memiliki otonominya masing-masing. Terkait dengan pernyataan Budi Sadikin yang mengejutkan banyak pihak, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan tanggapan di akun media sosial Twitternya. Ia sangat mendukung adanya pembenahan terkait sistem testing COVID-19 di Indonesia. Dalam cuitannya, Susi mengatakan pilot-pilotnya sudah tidak terhitung melakukan tes COVID-19 lantaran harus terus ganti daerah terbang. Bukan hanya Susi, pernyataan Budi juga mendapat tanggapan dari epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman. Ia menyebut pernyataan yang disampaikan oleh Budi Gunadi tidaklah salah. Menurutnya, testing untuk orang-orang yang bepergian tidak apa tetap dilakukan, namun jangan dimasukkan dalam laporan. Data testing untuk orang yang bepergian atau keperluan lain hanya untuk memastikan kondisi tubuh tidak terinfeksi dan tidak membawa virus selama perjalanan dan bertemu banyak orang. Bila data itu dimasukkan ke dalam laporan menjadi performa kasus, inilah yang salah. Menurutnya, kapasitas testing yang seharusnya masuk dalam pelaporan adalah tes pada orang yang memang suspek atau terkait dalam pendeteksian penularan virus secara dini dalam mekanisme screening. Diki Budiman mengungkapkan seluruh lapisan masyarakat harus mengakui bila cakupan tes COVID-19 di tanah air memang masih sangat minim dan hanya menyasar pada orang bergejala untuk kategori suspek. Bahkan tes yang dilakukan pada orang yang bergejala juga belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO. Bila sesuai dengan WHO, maka tes seharusnya dilakukan sebanyak 1 tes per 1.000 orang per minggu dengan positivity rate kurang dari 5%. Sehingga cakupan testing yang kita lakukan tidak sesuai dengan skala jumlah penduduk, tidak sebanding dengan eskalasi pandemi. Hal ini harus dijadikan indikator dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dilantiknya Budi Gunadi Sadikin diharapkan membawa perubahan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Masyarakat yang dulu mulai kehilangan rasa percaya pada pemerintah, perlahan mulai merasa optimis. Semoga sejumlah tindakan yang dilakukan pemerintah kini membawa angin segar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.